Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar nih kalian? Semoga selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasa ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oh ya guys, kalian tahu gak sih kasusnya Cho Dusun? Jadi dia tuh kriminal di Korea. Dia udah ditangkap, udah dipenjara, tapi beberapa waktu yang lalu tuh dia dibebasin teman-teman. Dan pembebasannya dia ini tuh viral banget. Sampai beritanya tuh ada di berbagai sosial media gitu ya, Instagram lah, TikTok lah. Nah aku niatnya mau bahas itu kan, tapi pas aku lagi research ternyata udah ada nih beberapa YouTuber yang membahas tentang kasus itu. Dan salah satunya adalah nama channelnya itu Agung Sitepu. Aku tadinya cuma pengen lihat aja gitu ya, dia ngebahasnya gimana sih. Pas aku lihat tapi malahan jadi nagih gitu kan. Aku langsung nonton videonya sampai habis dan lanjut ke video-video dia yang berikutnya gitu. Jadi ketagihan nontonin channelnya karena dia bawain ceritanya tuh enak banget, jelas, lengkap. Cerita yang dia bawain juga banyak yang viral, banyak yang kayak misteri banget gitu ya, tentang misteri di balik tempat-tempat yang ada di seluruh dunia. Pokoknya coba deh kalian nonton satu aja video dari dia, dijamin bakalan ketagihan sama cara dia bawain, ngedengerin dia ngomong tuh kayak kita kebius gitu ya. Nanti aku bantu taruh linknya di kolom deskripsi ya teman-teman, jadi kalian bisa langsung klik dan nonton. Mungkin banyak nih dari kalian yang tanya-tanya, kenapa sih Hanifa kok rekomendasiin channel orang mulu? Karena menurut aku teman-teman, rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi aku nggak pernah menganggap mereka sebagai saingan, walaupun ya kita sama-sama channel misteri, sama-sama channel true crime gitu ya. Bahasannya juga sama gitu kan, yang temanya kayak gitu. Justru aku yakin kita tuh harus saling support gitu loh. Makanya kalau misalkan aku ngelihat channel baru dan menurut aku itu bagus, pasti aku sharing sama kalian guys. Oke deh, tanpa panjang lebar lagi kita masuk ke kasusnya yuk. Hari ini kita balik lagi ke cerita wanita mematikan. Tapi kali ini kasusnya jujur ya teman-teman, bener-bener bikin bingung sih. Kasus paling kontroversial mungkin yang pernah aku tahu ya teman-teman. Dan ini adalah research terlama aku untuk membahas sebuah kasus. Karena informasi tentang kasus ini tuh bener-bener banyak banget. Entah di YouTube, entah di blog, di website berita. Aku aja sampai nonton film dokumenter tentang kasus ini tuh 3 atau 4 film lah. Jadi ceritanya itu tentang seorang ibu yang didakwa membunuh kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Tapi sampai saat ini pun banyak pro dan kontranya ya teman-teman. Banyak yang percaya 100% kalau sang ibu adalah pelakunya, kalau dia memang bersalah. Tapi banyak juga yang berpendapat kalau sang ibu tuh cuma korban salah tuduh aja. Dan aku pun setelah baca dan nonton banyak informasi tentang kasus ini masih belum bisa nentuin gitu, apakah aku di pihak yang percaya 100% kalau sang ibu bersalah, ataukah di pihak yang berpendapat kalau sang ibu cuma korban salah tuduh aja. Karena pas aku mau percaya ibunya itu bersalah, ternyata ada banyak bukti juga yang nunjukin kalau sang ibu tuh nggak mungkin gitu ngelakuin hal itu. Tapi kalau dibilang dia nggak bersalah, banyak juga bukti yang nunjukin kalau ya kayaknya emang dia gitu yang ngelakuin. Nah makanya aku pengen banget nanti dengar pendapat kalian tuh apa ya, kalian ada di pihak yang mana gitu loh. Oke, tanpa basa-basi lagi, gimana sih cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus yang mau aku bahas hari ini terjadi di sebuah kota bernama Rowlett di Dallas, Texas, Amerika Serikat pada tahun 1996. Salah satu warga di sana bernama Darlie dan Darren Routhier. Mereka ini adalah sepasang suami istri yang sudah menikah sejak masih muda banget. Jadi pas menikah itu, sang istri Darlie masih berumur 18 tahun dan sang suami juga Darren itu masih muda banget, baru berumur 20 tahun. Menurut Darren, saat pertama kali dia bertemu dengan Darlie, dia tuh bener-bener terpana banget, terpesona banget karena Darlie itu cantik, jadi perhatian semua orang dan dia bahagia banget akhirnya bisa mendapatkan Darlie sebagai istrinya. Singkat cerita, mereka kenalan, pacaran, dan akhirnya menikah. Pada tahun 1996 mereka sudah punya 3 orang anak lelaki. Yang pertama bernama Devon, umurnya 6 tahun, yang kedua Damon berumur 5 tahun, dan Greg berumur 7 bulan. Menurut Darren, Darlie, dan juga keluarga mereka, Devon dan Damon itu memang punya kepribadian yang sedikit berbeda nih teman-teman. Jadi kalau Devon
Darlie itu anak yang lebih berani ambil resiko, dia lebih banyak bicara gitu ya, lebih banyak cerita, dan dia tuh berani ngelakuin hal-hal yang menurut orang tuanya kayak berbahaya tapi dia lakuin sendirian gitu loh. Tapi kalau Damon itu anak yang lebih kalem, dia lebih hati-hati, lebih pendiam. Setelah anak pertama mereka lahir, Darren mulai membuat komponen-komponen elektronik dan bisnisnya ini sukses banget teman-teman. Mereka menghasilkan banyak uang. Darlie, Darren, dan ketiga anaknya bisa tinggal di sebuah rumah yang besar, yang cantik, di lingkungan kelas atas juga. Di sana mereka sering liburan ke luar negeri. Mereka pakai barang-barang branded mewah yang mahal, beli sebuah kabin yang cantik di danau nggak jauh dari sana. Darlie juga sering ngadain pesta untuk anak-anak di sekitar rumahnya itu. Dia sediain banyak makanan, banyak cemilan, banyak hadiah. Mereka juga sering ngadain pesta untuk orang dewasanya juga. Jadi memang rumahnya Darlie dan Darren ini adalah rumah yang kayak paling terkenal juga lah di lingkungan itu. Pokoknya hidup mereka tuh bener-bener luar biasa banget, sempurna banget. Mereka punya semua yang diinginkan sampai satu tragedi terjadi dan mengubah kehidupan mereka. Pada tanggal 6 Juni tahun 96 sekitar jam setengah 3 pagi, 911 menerima telepon darurat dari Darlie Routhier. Di telepon itu Darlie melaporkan dengan sangat histeris. Dia bilang ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya dan menyerang dia juga kedua anaknya, Devon dan Damon. Ini rekaman 911-nya guys. 911, what is your emergency? Ma'am? They just stabbed me in my cabin. What? They just stabbed me in my cabin. Who did? Darlie bicara dengan operator 911 itu selama 5 menit. Dan untungnya ada seorang petugas polisi yang lagi patroli di dekat sana, yaitu petugas Waddell. Petugas Waddell langsung datang ke TKP 3 menit setelah Darlie menelpon. Dia langsung sampai di rumah itu. Jadi saat petugas Waddell ini datang, Darlie memang masih bicara dengan operator 911 ya. Saat petugas Waddell sampai di depan rumah Darlie dan Darren itu keluar dari rumah. Dia teriak-teriak sambil histeris. Di badannya juga udah penuh darah. Dia nggak pakai baju, cuma pakai celana jeans aja. Dia teriak-teriak histeris panggil nama Karen. Jadi Karen itu adalah tetangga sebelah rumah mereka. Dan Karen itu adalah seorang suster. Jadi Darren kayak mau minta tolong sama Karen untuk jagain anaknya yang paling kecil yang masih 7 bulan itu. Menurut petugas Waddell, pas dia masuk ke dalam rumah, dia melihat banyak sekali darah dan yang lihat ada 2 anak kecil yang sudah tergeletak. Devon, anak pertama Darlie dan Darren itu sudah tidak bernafas teman-teman, dia sudah meninggal. Sedangkan Damon itu masih bernafas dan matanya juga masih terbuka. Jadi petugas Waddell langsung cepet-cepet datengin Damon dan coba menolong dia. Petugas Waddell minta tolong Darlie untuk ambil handuk untuk menekan darah yang keluar dari lukanya Damon ya teman-teman. Tapi Darlie tuh nggak ngambilin handuknya, dia cuma kayak teriak-teriak aja. Ya mungkin bisa jadi panik gitu ya. Padahal saat itu Darlie masih pegang handuk untuk menekan luka di bagian lehernya itu teman-teman. Jadi tangan kanan itu pegang telepon sambil teleponan sama 911 dan tangan kirinya itu pegang handuk untuk menekan lukanya yang di lehernya. Dan pada saat itu Darren sudah berhasil panggil Karen. Karen sudah menjaga anak mereka yang umur 7 bulan itu, Drake, dan Darren langsung nyamperin Devon untuk bantuin dia. Dan karena Darren melihat petugas Waddell sudah membantu Damon, akhirnya dia nyamperin anaknya yang satu lagi yaitu Devon. Dia berusaha menolong Devon, tapi dia saat itu tahu kalau Devon udah nggak bisa ditolong lagi karena saat itu Devon sudah meninggal, sudah nggak bernafas. Petugas Waddell langsung tanya sama Darlie apa sih yang terjadi, dan Darlie bilang dia lagi tidur di sofa ruang tamu dan tiba-tiba dia kebangun. Pas bangun udah ada pelakunya di depan dia, pakai jaket hitam, pakai topi hitam. Dia sempat bergelut sebentar sama pelakunya sebelum akhirnya pelakunya tuh kabur ke arah dapur dan ke arah garasi. Dan menurut Darlie, pelakunya itu menjatuhkan pisau pas kabur. Darlie berkali-kali bilang sama petugas Waddell kalau dia nggak sengaja, secara spontan aja gitu ya, dia langsung mungut pisaunya dari lantai. Dan dia bilang sama petugas Waddell, bisa jadi sidik jari saya ada di sana gitu. Saya udah merusak sidik jarinya, itu sidik jari pelakunya masih kelihatan nggak kayak gitu-gitu. Ya pokoknya Darlie tuh benar-benar fokus banget ngasih tahu ke petugas Waddell kalau dia nggak sengaja megang pisau itu teman-teman. Seperti yang tadi dia bilang ke operator 911 juga. Dan menurut petugas Waddell memang itu agak aneh karena Darlie lebih fokus bilang ke dia tentang sidik jari tersebut daripada berusaha menolong anaknya. Karena Darlie kekeh bilang kalau pelakunya kayaknya masih ada dalam rumah, kayaknya dia ngumpet di garasi gitu ya. Akhirnya petugas Waddell pun meninggalkan Damon dulu di sana dan dia langsung mencoba untuk cari pelakunya. Dia cek ke garasi, dia cek ke bagian rumah lainnya, lantai bawah semuanya dicek, lantai atas juga dicek, tapi
tapi dia nggak bisa menemukan apapun, dia nggak bisa menemukan pelakunya. Dan setelah semua keadaan rumah aman, akhirnya petugas paramedis diizinkan untuk masuk ke dalam rumah menolong Damon. Damon langsung cepat-cepat dibawa ke rumah sakit sama tim medis, tapi sayangnya dia meninggal di dalam ambulans saat perjalanan ke rumah sakit itu. Devon mendapat 2 luka tusukan di bagian dadanya, dan lukanya itu benar-benar dalam banget ya teman-teman. Salah satunya mengenai jantungnya, dan itu membuat dia langsung meninggal. Jadi tim medis juga percaya kalau Damon itu bahkan nggak sempat untuk bangun dari tidurnya. Jadi dia lagi tidur, ditusuk sampai dia meninggal gitu. Luka yang dialami Damon juga nggak kalah parah. Dia mendapatkan 6 luka tusukan di bagian punggungnya. Jadi sepertinya pas tidur itu Damon lagi posisi tengkurap ya. Jadi pelakunya itu nusuk dia dari bagian belakang. Ada 6 luka tusukan yang dalam-dalam banget juga. Dan beberapa tusukan itu mengenai hati juga paru-parunya. Dan lebih mirisnya lagi, menurut tim medis, Damon harus merasakan sakitnya itu selama 10 menit. Jadi setelah 10 menit dia ditusuk sama pelaku, dia baru meninggal. Merinding gila, parah banget ya. Anak kecil loh teman-teman. Maksudku, orang macam apa sih yang tega membunuh orang lain gitu loh. Apalagi ini membunuh anak kecil. Parahnya lagi, membunuh anak kecil yang lagi tidur coba. Damon dan Devon sudah dinyatakan meninggal, sedangkan Darlie sampai di rumah sakit sekitar jam setengah 4 pagi. 25 menit kemudian, operasi untuk luka sayatan di lehernya dimulai. Jam 5 pagi operasinya selesai. 1 jam kemudian, petugas polisi datang ke rumah sakit untuk bertanya-tanya sama Darlie, sambil foto luka-lukanya juga. Kalau dilihat dari fotonya itu memang kayaknya parah banget ya teman-teman, tapi menurut tim medis, luka yang dialami sama Darlie itu nggak dalam, jadi cuma luka dangkal aja. Darlie menceritakan kronologi kejadiannya kepada polisi. Dia bilang malam itu di tanggal 5 Juni, Devon dan Damon itu nggak mau tidur di atas, nggak mau tidur di kamar. Dia mau tidur di bawah, di ruang tamu sambil nonton TV, sambil main-main, nobar gitu ya. Karena besoknya libur sekolah, dan Darlie memutuskan untuk nemenin kedua anaknya ini di bawah. Sedangkan anak yang paling kecil yaitu Drake tidur di atas ditemenin sama suaminya Darren. Karena memang pas banget katanya beberapa malam sebelumnya Darlie itu nggak bisa tidur pulas teman-teman. Jadi dia ngedenger anaknya nangis atau ngerengek sedikit tuh dia langsung kebangun. Jadi dia nggak bisa dapat tidur yang cukup, dia nggak bisa pules gitu ya tidurnya. Jadi Darlie berpikir kayaknya 1 malam tidur agak jauh dari bayinya itu hal yang baik juga gitu buat dia, biar dia bisa tidur pulas, tidur cukup, istirahat yang cukup, dan dia bisa fresh lagi keesokan harinya. Dan malam itu sebelum tidur, Darlie bilang dia sempat ngobrol-ngobrol dulu sama suaminya sampai sekitar jam 1 pagi. Terus suaminya naik ke atas untuk tidur nemenin anak yang paling kecil, dan Darlie tidur di sofa ruang tamu dekat anaknya Devon dan Damon. Nah, pernyataan Darlie tentang kejadian selanjutnya ini berbeda ya sama yang dia ceritakan pada saat ngomong ke operator 911 dan juga yang dia ceritakan ke petugas Waddell, teman-teman. Sebelumnya kan dia bilang lagi tidur di sofa, kebangun, lihat pelakunya, bergulat dikit sama pelakunya, dan pelakunya akhirnya kabur. Tapi di rumah sakit itu Darlie ceritain hal yang berbeda. Dia bilang lagi tidur di sofa, terus dibangunin sama anaknya Damon. Damon tuh tekan-tekan dadanya sambil panggil, "Mami, Mami, bangun," gitu ya. Dan dia kebangun, lihat Damon ada di sampingnya, dan dia lihat pelaku ada di dekat kakinya. Dan pelakunya itu langsung kabur pas ngelihat si Darlie ini bangun katanya. Darlie dengar ada suara gelas yang pecah, akhirnya dia bangun dari sofa dan dia berusaha ngejar pelakunya itu. Dan saat di depan ruang mencuci, dia ngelihat ada pisau yang tergeletak jatuh. Dan instingnya aja gitu ya, dia tiba-tiba langsung mungut pisaunya itu. Saat dia pungut pisaunya itu, dia ngelihat Devon sudah tergeletak. Dan karena pada saat itu lampu mati, jadi benar-benar gelap gulita, dia nggak bisa tahu kalau Devon saat itu udah berdarah atau sudah terluka atau gimana. Dan dia pun katanya nggak sadar kalau lehernya terluka. Pas dia nyalain lampu, dia lihat banyak darah di tubuhnya Devon. Dia ngelihat banyak darah di tubuhnya dia juga, di bagian lehernya juga. Saat itu dia baru sadar kalau dia udah terluka. Darlie pun langsung teriak sekencang-kencangnya, dan pada saat itu Darren dari atas langsung turun ke bawah karena dengar suara teriakan istrinya itu untuk ngecek apa yang terjadi. Darren langsung deketin Devon untuk mencoba nolong dia, sedangkan Darlie langsung ambil handuk katanya untuk menekan luka yang di lehernya itu. Habis itu Darlie langsung telepon 911. Tim investigasi langsung melakukan pemeriksaan di rumah keluarga Routier itu, teman-teman. Mereka periksa semua bagian rumah, tapi nggak ada tanda-tanda masuk secara paksa, nggak ada tanda-tanda penyusup pernah masuk ke dalam sana. Dan mereka juga bawa anjing pelacak nih, teman-teman. Dan ternyata anjing pelacak itu membawa mereka, menuntun mereka ke sebuah tempat nggak jauh dari rumah keluarga Routier, cuma beberapa meter aja. Dan di sana ditemukan kaos
kaki yang ada darah Devon dan Damonnya. Dan kaos kaki itu ditemuin deket tempat sampah di sebuah gang kecil gak jauh dari rumah keluarga Routhier. Petugas juga bingung saat itu, kok kaos kakinya bisa ada di sini? Apakah ini milik si penyusup yang diceritakan sama Darlie atau gimana? Akhirnya mereka bawalah kaos kaki itu sebagai barang bukti. Pada tanggal 9 Juni, pemakaman untuk Devon dan Damon dilaksanakan. Mereka dimakamkan dalam satu peti yang sama dan dalam posisi bergandengan tangan gitu, teman-teman. Benar-benar sedih banget ya. Semoga mereka diberikan kebahagiaan yang abadi di sana. Nah, keesokan harinya di tanggal 10 Juni, Darlie dipanggil lagi ke kantor polisi untuk ditanya-tanya. Dan 4 hari kemudian terjadilah satu hal yang lumayan menonjol juga gitu ya dalam kasus ini. Jadi, semua keluarga Routhier, ada Darlie, Darren, dan keluarga mereka semuanya berkumpul di makamnya Devon dan Damon. Dan mereka semua berdoa bareng-bareng. Mereka berkumpul untuk mendoakan Devon dan Damon gitu ya. Dan setelah upacara doa itu selesai, Darlie dan saudara perempuannya menyemprotkan silly string atau kayak semprotan jaring gitu ya teman-teman, yang biasanya ada di pesta ulang tahun, karena memang hari itu sekaligus memperingati ulang tahun ke-7-nya Devon. Salah satu kru TV kan meliput kegiatan ini ya teman-teman. Nah, saat nyemprotin silly string itu, si Darlie ini mukanya tuh kayak bahagia banget, dia sambil ngunyah permen karet, terus sambil semprotin, dan ya pokoknya ekspresinya dia tuh benar-benar bahagia, nggak sedih sama sekali. Saat rekamannya ini tampil di TV, setelah orang-orang nonton, mereka bilang mereka itu merasa jijik. Karena menurut publik itu kayak nggak pantas aja ya dilakuin sama seorang ibu yang habis kehilangan anaknya di depan matanya sendiri dengan cara yang sangat tragis kayak gitu. Dan menurut publik juga katanya saat itu Darlie memakai baju yang nggak pantas dipakai pada saat sedang berduka. Apalagi Darlie juga sambil kunyah permen karet dengan mimik muka yang sedikit meledek menurut mereka, menurut orang-orang. Jadi malah terkesan konyol gitu loh. Dan karena hal ini juga orang-orang mulai meragukan Darlie nih teman-teman. Mereka mulai berpikir loh, kok ini ibunya seneng banget ya anaknya baru meninggal, baru beberapa hari aja anaknya meninggal, tapi kok kayak udah nggak ada sedihnya sama sekali. Mereka mulai meragukan kejujurannya Darlie deh. Apalagi 1 tahun sebelumnya ada kasus Susan Smith. Jadi Susan Smith ini adalah seorang ibu yang dituduh membunuh kedua anak yang masih kecil, dan awalnya dia tuh di media kayak sedih, minta anaknya cepet pulang, dia ngerasa terpukul segala macam, tapi ternyata dia adalah pelakunya gitu loh. Aku juga udah pernah bahas kasusnya sih teman-teman, untuk kalian yang belum nonton, nanti linknya aku taruh di deskripsi, jadi kalian bisa nonton dulu itu ya kasusnya Susan Smith ini, yang menurut aku tragis juga sih. Jadi ya di benak orang-orang tuh berpikir, wah jangan-jangan Darlie Routhier juga sama kayak Susan Smith gini nih. Dan saat itu polisi juga udah mulai curiga sih sama Darlie, karena yang pertama karena pernyataannya dia ke operator 911 dan juga petugas Waddell itu berbeda ya dengan pernyataan yang dia berikan ke petugas di rumah sakit. Dan perbedaannya itu lumayan jauh ya teman-teman. Jadi kayak pertama dia bilang bergelut sama pelakunya, tapi situ dia bilang dia nggak tahu bahkan kalau pas dia diserang itu dia masih tidur, dia nggak tahu sama sekali. Jadi memang jauh banget. Dan walaupun luka di lehernya Darlie itu dangkal ya teman-teman, tapi kayaknya mustahil banget kalau dia sampai nggak sadar pas lagi dilukain sama pelaku. Apalagi Darlie bilang dia denger anak yang ngerengek atau nangis aja dia cepet banget kebangun gitu kan. Masa disayat gitu lehernya dia sampai nggak kebangun, sampai setelah luka dia baru sadar gitu loh. Terus juga karena pada saat kejadian Darlie itu kelihatan lebih fokus untuk bilang ke petugas dia nggak sengaja megang pisau senjata pembunuhannya itu, dan dia takut kalau sidik jarinya ada di sana dan menutupi sidik jari pelaku gitu, dan bukannya fokus untuk nolongin anaknya. Padahal menurut tim investigasi biasanya naluri seorang ibu itu kalau ngelihat anaknya sedang berjuang, sedang kritis, ya pastinya dia mau nolongin anaknya lah, lebih fokus ke ayo nolongin anaknya gitu. Dan si Darlie ini juga pas jasadnya Devon dibawa keluar dari rumah, dia sama sekali nggak histeris, sama sekali nggak nanyain mau dibawa kemana, sama sekali nggak gimana gitu. Padahal petugas saat itu juga sudah bersiap-siap, karena biasanya kalau seorang ibu ngelihat jasad anaknya mau dibawa, itu pasti bakalan nahan-nahan gitu loh teman-teman. Aduh jangan ini anakku mau dibawa kemana, coba dong ditolong lagi, siapa tahu masih bisa ditolong kayak gitu. Dan ini nggak terjadi sama Darlie sama sekali. Plus ceritanya Darlie tuh memang banyak yang berubah-ubah gitu ya, dia suka ngubah-ngubah ceritanya, termasuk salah satunya gimana caranya dia nemuin pisau senjata pembunuhan kedua anaknya itu. Pertama, Darlie bilang dia ngelihat pisaunya itu udah tergeletak di depan ruang mencuci. Jadi dia nggak ngelihat secara langsung pelakunya jatohin pisau itu. Tapi di interview yang lain, karena kan pada saat ini Darlie sudah diinterview beberapa kali ya sama polisi. Nah di interview lain dia bilang sama polisi kalau dia itu ngelihat secara langsung gitu dengan dua matanya sendiri
kalau pelaku itu menjatuhkan pisau tersebut di depan ruang mencuci. Apalagi pas petugas cek bagian belakang rumah itu sama sekali nggak ada yang mencurigakan. Padahal kalau ceritanya Darlie benar, satu-satunya cara pelaku bisa keluar, bisa kabur dari rumah ya lewat belakang kan. Tapi segala macam tetesan darah itu berhenti di ruang mencuci. Jadi setelah ruang mencuci itu kan baru ke garasi. Nah di garasi itu nggak ada darah sama sekali guys. Di halaman belakang apalagi nggak ada darah sama sekali, setetes pun nggak ada. Jadi tetesan darahnya itu berhenti di ruang mencuci dan kayak udah menghilang kayak gitu aja. Tanaman di halaman belakang juga nggak ada yang berantakan, nggak ada yang hancur. Pagar di belakang rumah juga itu ketutup dan ketutup rapat teman-teman. Aneh banget ini menurut petugas, karena masa sih pelaku kabur terus sempat-sempetin untuk nutup pagar dulu. Biasanya kan pelaku ya kabur pengen secepat mungkin gitu kan, nggak ada waktu untuk nutup pagar rapi-rapih dulu. Apalagi pagarnya itu rada macet. Jadi kalau misalkan mau buka atau mau nutup pagarnya itu butuh waktu yang rada lama juga. Dan di belakang rumah mereka juga punya sistem keamanan sensor gerak. Jadi kalau misalkan ada gerak itu bakalan bunyi. Tapi ini nggak bunyi sama sekali gitu, nggak ada peringatan sama sekali. Kalau memang ada orang yang lewat di belakang situ kan pasti ada tanda peringatan gitu ya. Sementara bukti-bukti dalam rumah juga banyak yang nggak sesuai dengan pengakuannya Darlie teman-teman. Tentang kronologi kejadiannya, Darlie bilang kan dia tuh kebangun di sofa, terus dia ngelihat pelakunya itu ada dekat kakinya dan langsung kabur. Terus dia nyalain lampu dan dia baru sadar kalau lehernya itu terluka. Berarti dia itu diserang sama pelaku pas di sofa kan, pas dia lagi tidur. Tapi anehnya polisi nggak bisa nemuin darahnya Darlie dalam jumlah banyak di sofa itu teman-teman. Udah dikasih luminol juga nih sama polisi karena mereka pikir oh mungkin darahnya kehapus kali ya sama bajunya Darlie atau sama apalah. Tapi pas dikasih luminol itu juga nggak ada tanda-tanda pernah ada banyak darah gitu di sofa itu. Di ruang tamu, di bagian dapur, di ruang mencuci mereka juga coba cari gitu ya darahnya Darlie dalam jumlah banyak, itu nggak ada. Mereka aneh aja gitu kan, bingung loh. Terus ini si Darlie diserang di mana? Ini darahnya pas dia disayat itu kemana larinya gitu loh. Setelah mereka cari-cari, mereka mulai periksa lagi. Ternyata mereka malah nemuin darahnya Darlie dalam jumlah banyak di mana? Di sink dapur, di tempat cucian piring di dapur. Itu pun awalnya nggak kelihatan, cuma ada darah di pinggiran sink. Pas dicek sama petugas, ternyata itu adalah darahnya Darlie. Nah beberapa hari kemudian petugas datang lagi ke sana, semprotin luminol di bagian sinknya itu, di bagian kerannya juga, dan ternyata bener banyak darah itu di sana. Nah selanjutnya ada gelas yang pecah kan di dalam rumah itu, dan Darlie juga sempat ngomong ini ke polisi. Jadi pas pelakunya kabur ke arah dapur, dia juga ngedengar ada gelas yang pecah, makanya dia langsung bangun dari sofa dan mencoba mengejar pelakunya. Nah gelas itu berasal dari rak wine yang ada di sana. Tapi tempat gantung gelas di rak wine itu ada pengamannya guys. Jadi harusnya nggak bisa jatuh segampang itu. Kalau mau ngambil gelasnya aja tuh harus didorong dulu ke atas, habis itu baru tarik. Jadi kalau misalkan kesenggol doang ya harusnya nggak langsung jatuh. Ada vacuum cleaner juga di dekat ruang mencuci yang jatuh ke lantai. Dan kalau memang gelas dan juga vakum itu jatuh karena kesenggol pelaku, harusnya darahnya Darlie itu ada di atas benda-benda tersebut ya teman-teman. Apalagi saat itu kan Darlie bilang masih gelap, jadi pastinya dia nggak tahu ada gelas yang pecah di situ, dia nggak tahu lokasinya di mana. Jadi kemungkinan besar dia bakal menginjak pecahan gelas itu, tapi nggak ada darahnya Darlie tuh di atas gelasnya. Justru darah-darah yang ada di rumah itu ada di bawah gelas tersebut dan di bawah vakumnya juga. Tim investigasi juga curiga sama luka-luka yang diderita oleh Darlie, karena luka-lukanya itu dangkal, bahkan di bagian dada sininya dan juga di bagian tangannya itu cuma kayak luka goresan aja. Beda banget sama luka-luka yang dialami Damon dan juga Devon. Luka mereka berdua itu bener-bener dalam banget. Dan ini membuat petugas bertanya-tanya juga, kenapa pelaku cuma menyakiti Damon dan Devon dan itu bener-bener ngelukain dengan sangat parah, tapi Darlie kok cuma kayak digores, disayat kayak gitu aja. Udah gitu ditinggalin aja lagi sebelum dia berhasil sampai membunuh Darlie. Petugas juga berpikir kenapa pelaku nggak membunuh Darlie duluan, kenapa nggak membunuh orang dewasa yang ada di sana dulu gitu kan. Kalau orang dewasanya udah naklukin anak kecil itu kan lebih mudah. Kenapa dia memilih untuk membunuh atau menyerang Devon dan Damon dulu? Dan dari hasil pemeriksaan tim medis, mereka bisa menemukan yang namanya hesitation wounds di luka-lukanya Darlie. Apa itu hesitation wounds, teman-teman? Jadi itu adalah saat seseorang mau melukai dirinya sendiri, tapi pastinya namanya seorang manusia pas ngelukain dirinya tuh ngerasain sakit ya. Dan pas dia ngerasain sakit, dia bakal berhenti dulu
dan nunggu dulu beberapa detik, beberapa menit sebelum akhirnya ngelanjutin lagi. Nah, kalau misalkan seseorang melakukan itu, kelihatan tuh dari lukanya, tim medis bisa ngelihat itu, dan tim medis menyebut ini sebagai hesitation wounds. Dan luka di bagian dadanya Darlie, menurut tim medis itu adalah hesitation wounds, jadi memang dilakukan oleh dirinya sendiri. Saat itu tim investigasi yakin kalau Darlie melukai dirinya sendiri di sink itu, makanya kenapa darah dia banyak ditemukan di dalam sink. Habis itu diambil chemical untuk membersihkan darahnya di sink itu, dan tim investigasi juga yakin kalau Darlie lah yang sudah mengatur semua keadaan di TKP, termasuk kaos kaki yang ditemukan beberapa meter dari rumah keluarga Routier. Menurut tim investigasi itu ya Darlie juga gitu yang naruh di sana supaya polisi percaya kalau ada penyusup yang masuk rumah dia, lari dari sana, dan itu adalah kaos kaki milik penyusup itu. Pada tanggal 18 Juni 96, Darlie Routier ditangkap oleh polisi atas tuduhan pembunuhan pada anaknya Damon. Kenapa sama Damon aja teman-teman, sama Devon enggak? Karena jaksa penuntut, tim investigasi itu pengen mencari hukuman mati buat Darlie, dan karena Damon ini masih berumur 6 tahun ke bawah, baru umur 5 tahun ya. Jadi di sana itu kalau orang yang dinyatakan bersalah membunuh anak-anak yang masih di bawah 6 tahun, itu dianggap sebagai pembunuhan besar-besaran, dan satu-satunya hukuman yang diberikan kepada orang tersebut adalah hukuman mati. Tapi persidangan untuk Darlie itu nggak dilaksanakan di Rowlett, tapi dilaksanakan di sebuah kota bernama Kerrville. Jadi dipindahin ke sana tuh sidangnya. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin karena di Rowlett ini udah terkenal banget ya kasusnya Darlie. Jadi takutnya kalau nanti penilaiannya nggak adil atau gimana. Tapi nggak tahu juga sih ya. Karena menurut banyak orang ini aneh juga, dan banyak yang nggak setuju juga gitu sidangnya dipindahkan kayak gini. Karena Kerrville ini adalah kota yang warganya itu lebih sederhana kehidupannya, lebih santai. Jadi kemungkinan besar ya mereka itu menganggap sudah menghakimi Darlie duluan dari luarnya, dan mereka memang banyak yang menganggap kalau Darlie itu adalah perempuan matre yang lebih mentingin uang daripada anak-anaknya. Karena kan Darlie itu pakai baju yang menurut mereka nggak sopan, dia mewarnai pirang rambutnya, dia melakukan pembesaran payudara. Darlie juga pakai barang-barang mahal yang branded, yang memang menurut mereka itu kayak buang-buang uang gitu ya. Jadi memang banyak juga yang kebingungan kenapa persidangannya itu harus dipindahin daerahnya. Nah, masalah pengacara nih guys, awalnya Darlie sudah menunjuk satu pengacara, dan pengacara ini pun sudah menyewa beberapa tim ahli untuk memeriksa lebih dalam lagi bukti-bukti. Jadi kalau misalkan tim forensik sebelumnya memeriksanya nggak benar atau gimana, mereka bisa tahu. Dan akhirnya si pengacara ini muncul dengan satu teori di mana sang suami Darren juga ikut terlibat. Yang pastinya teori ini tuh ditentang keras sama Darlie, sama orang tuanya Darren, sama Darren juga, dan sama beberapa anggota keluarga lainnya juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk memecat pengacara ini. Terus Darren dan orang tuanya memilihkan pengacara lain untuk Darlie, yaitu pengacara yang cukup terkenal di sana yang bernama Doc Mulder. Nah, Doc Mulder ini selain membela Darlie, selain menjadi pengacaranya Darlie, dia juga menjadi pengacaranya Darren. Jadi ya pastinya dia nggak bisa kayak pengacara sebelumnya gitu ya, untuk membebaskan, untuk menyelamatkan Darlie. Dia punya teori tentang Darren juga bersalah, ya nggak bisa karena Doc Mulder ini juga pengacaranya Darren. Dan menurut banyak orang memang ini kayak harusnya nggak boleh gitu ya, harusnya beda pengacara dong. Kan di rumah itu memang orang dewasanya ada dua, ada Darlie, ada Darren, dan bisa jadi juga mereka berdua ini bekerja sama, mereka berdua ini terlibat gitu loh. Dan memang banyak juga yang bilang kalau Doc Mulder ini nggak membela Darlie dengan sungguh-sungguh, dengan 100% gitu ya. Karena biasanya kan pengacara itu sebelum persidangan dimulai, dia tuh bakal minta sama hakim untuk tunda dulu ya, tunda dulu, karena dia pengen cari informasi sebanyak mungkin, cari bukti-bukti sebanyak mungkin yang bisa membantu orang yang dia bela supaya lebih ringan gitu nanti hukumannya, supaya bisa bebas dari tuduhan lah gitu ya. Biasanya tuh butuh waktu berbulan-bulan, butuh waktu bertahun-tahun bahkan untuk seorang pengacara cari informasi, cari petunjuk, cari bukti untuk membela kliennya. Tapi tidak dengan Doc Mulder, teman-teman. Doc Mulder cuma butuh waktu selama beberapa minggu aja, dan dia bilang oke, dia udah siap untuk sidang. Dan Doc Mulder ini juga nggak menyewa satupun ahli untuk memeriksa bukti-bukti. Jadi ya dia nggak bisa menyangkal apapun yang dibilang sama tim forensik dari pihak jaksa penuntut. Dan aku membahas ini bukan karena berpikir Darlie itu nggak bersalah ya teman-teman. Cuma memang kayaknya kan
pengennya nemuin pelaku yang sebenarnya. Jadi si Darlie ini kayaknya memang nggak dibela dengan adil gitu loh. Dan aku juga bingung sih kenapa polisi nggak memeriksa lebih dalam ke Darren, karena aku baca dari satu sumber ya, di hari kejadian itu ada sikap yang aneh juga dari Darren. Jadi sebelum petugas masuk ke ruangan Darlie saat di rumah sakit, mereka tuh sempat ngobrol-ngobrol sama Darren di ruang tunggu. Dan pada saat ngobrol itu Darren sempat ngeluarin statement yang rada aneh dan menurut aku nggak pantas juga gitu ya. Jadi Darren itu ngomong ke polisi, bukankah menurut kalian istriku cantik dan mengagumkan? Dia punya dada yang besar banget kan? Itu adalah dada terbesar yang pernah aku lihat katanya. Dan ngomongnya pun sambil ketawa-tawa gitu katanya guys. Gila banget sih, bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu. Padahal kedua anaknya yang masih kecil-kecil itu baru meninggal karena hal yang tragis banget. Istrinya juga baru selesai operasi. Dan sebenarnya tim investigasi juga sempat dapat beberapa kesaksian dari tetangga yang ada di sekitar rumah Darlie dan Darren. Kalau mereka itu melihat mobil hitam yang mencurigakan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya di lingkungan situ beberapa hari sebelum kejadian. Ya ini sih bisa jadi berhubungan sama kasusnya, bisa jadi juga enggak. Sampai sekarang pun belum ada jawabannya nih teman-teman, itu siapa, berhubungan atau enggak. Sidang untuk Darlie dimulai pada tanggal 6 Januari 97, jadi beberapa bulan setelah kejadian aja ya guys, nggak butuh waktu lama. Dan di persidangan itu juga jaksa penuntut menghadirkan semua bukti-bukti yang tadi aku sebutin untuk mendukung dakwaan mereka terhadap Darlie. Di sidang itu juga disebutkan kalau ternyata beberapa minggu sebelum kejadian Darlie itu sempat berusaha untuk bunuh diri. Dia udah buat surat bunuh diri yang isinya itu adalah minta maaf kepada suaminya, minta maaf kepada anak-anaknya, dan Darlie bilang apa yang dia lakuin itu dia pengen anak-anaknya tahu kalau itu bukanlah kesalahan mereka. Dia cuma udah nggak sanggup lagi aja ngejalanin hidup, pertahanin rumah tangganya, ngurusin ketiga anaknya, dia udah kewalahan banget. Dan Darlie niatnya bunuh diri dengan meminum obat dengan dosis yang banyak, tapi pas Darlie mau minum obatnya itu ketahuan sama Darren, akhirnya nggak jadi. Setelah keluarga tahu tentang hal ini, mereka tuh banyak yang bilang sama Darren untuk bawa Darlie ke rumah sakit gitu ya, untuk periksa ke dokter kejiwaan segala macam, bawa ke psikiater lah atau gimana, pokoknya cari bantuan supaya dia bisa menghilangkan depresinya ini. Tapi Darren bilang enggak usah, nggak apa-apa, ini mah kayaknya cuma masalah beberapa hari kemarin aja, makanya dia kayak gini. Menurut aku itu aneh juga sih ya, kenapa ngelihat istrinya udah mau bunuh diri kayak gitu nggak dibawa ke psikiater, nggak dicariin bantuan. Kalau emang cuma karena masalah beberapa hari aja, kayaknya orang nggak harus sampai mutusin untuk bunuh diri gitu ya teman-teman. Menurut jaksa penuntut, hal ini bisa menjadi motif ya Darlie untuk membunuh anak-anaknya. Dan juga ada satu lagi teman-teman, motif lainnya Darlie membunuh anak-anaknya menurut jaksa penuntut. Jadi diketahui kalau ternyata keuangannya Darlie dan Darren itu sedang dalam masalah beberapa tahun terakhir. Nah, menurut jaksa penuntut, Darlie membunuh anak-anaknya karena dia merasa anak-anaknya adalah beban. Dia harus ngurus anaknya itu ngabisin duit dia juga, dan dia nggak mau kehilangan gaya hidup mewahnya. Jadi dia bunuh deh kedua anaknya supaya pengeluarannya dia tuh lebih kecil, supaya dia bisa lebih berhemat. Dan awalnya jaksa penuntut juga berpikir kalau Darlie membunuh kedua anaknya untuk uang asuransi, tapi ternyata uang asuransi kedua anaknya ini cuma sebesar $10.000 aja. Dan itu pun untuk biaya pemakaman aja nggak cukup teman-teman. Lebih masuk akal kalau memang si Darlie ini mau membunuh karena asuransi, dia membunuh suaminya. Karena suaminya Darren itu punya uang asuransi jiwa sebesar $800.000. Jadi kalau teori Darlie membunuh kedua anaknya untuk mendapatkan uang asuransi itu nggak mungkin banget ya. Dan sebenarnya bukti yang paling menonjol, yang paling penting dan paling difokuskan oleh jaksa penuntut adalah video yang tadi Darlie menyemprotkan silistring di pemakaman anaknya sambil kelihatan bahagia banget itu. Jadi kalau di Amerika itu kan persidangan bukan cuma ditentukan sama hakim, tapi kalau hukuman yang diterima oleh terdakwa, tersangka, itu juga ada beberapa juri gitu yang memutuskan, dan juri-jurinya itu ya diambil dari orang-orang biasa yang tidak mengenal kasusnya inilah gitu istilahnya, yang bisa menilai dengan adil. Dan juri-juri dalam persidangan ini setelah melihat videonya Darlie nyemprotin silistring di pemakaman anaknya itu, ya langsung ngerasa dia ibu yang gak bener banget. Sayangnya video sebelumnya pada saat mereka melakukan upacara doa, mendoakan Devon dan Damon, mereka pelukan, nangis segala macam, itu gak ditampilin di sidang teman-teman. Tapi ada juga beberapa bukti yang dibantah oleh tim pembela Darlie. Salah satunya itu kaos kaki yang kata jaksa penuntut, yang kata tim investigasi itu ditaruh dengan sengaja di sana oleh Darlie. Tapi menurut tim pembela, kapan Darlie bisa sempat naruh di sana?
Menurut tim forensik itu kan Damon bisa bertahan hidup setelah ditusuk itu sekitar 10 menit. Sedangkan 3 menit setelah si Darlie menelpon, petugas wadah langsung datang. Terus si Damon ini baru meninggal pas perjalanan ke rumah sakit, pas di dalam ambulans. Jadi dalam waktu 3 menit itu, Darlie harus sempat ngelukain dirinya sendiri, ngatur keadaan TKP di dalam rumah, terus pergi keluar rumah dan naruh kaos kaki itu, balik lagi ke rumah. Itu kayaknya bener-bener gak sempet banget deh dia ngelakuin hal kayak gini gitu loh. Setelah hanya 1 bulan persidangan berjalan, tepatnya di tanggal 1 Februari 97, Darlie dinyatakan bersalah atas pembunuhan besar-besaran pada anaknya, Damon, dan dia diberikan hukuman mati. Darlie dan tim pembelanya sempat mengajukan banding karena menurut mereka transkrip yang dibuat oleh petugas di pengadilan dengan transkrip atau catatan apa aja yang terjadi di pengadilan yang dibuat oleh tim pembela dan juga beberapa reporter itu nggak sama, teman-teman. Jadi di transkrip resmi dari pengadilan itu ada beberapa kesalahan. Saat Darlie jawab yes, justru ditulisnya no. Saat Darlie bilang iya, ditulisnya enggak, kayak gitulah. Dan perbedaannya itu lumayan banyak, katanya ada sekitar 3.000-an lebih kata yang berbeda. Bandingnya ini ditolak oleh pengadilan, tapi orang yang bertugas membuat transkrip saat persidangan Darlie itu dia diberhentikan dan nggak boleh lagi jadi penulis transkrip. Darlie dan kuasa hukumnya juga sudah beberapa kali mengajukan untuk diadakan pengecekan atau tes DNA, dan akhirnya tahun 2018 kemarin tuh dikabulin, teman-teman. Ada beberapa bukti yang diminta untuk diadakan pengecekan DNA gitu ya. Di antaranya gaun tidur yang dipakai oleh Darlie saat kejadian, kaos kaki yang ditemukan tadi, dan juga 1 sidik jari berdarah. Yes, jadi ternyata ada 1 sidik jari berdarah di atas meja ruang tamu yang belum diketahui itu punya siapa, teman-teman. Tapi yang jelas itu bukan punya Darlie, punya Darren atau keluarga Routier lainnya. Tapi sampai saat ini berarti udah 3 tahun ya, teman-teman. Dari info yang aku dapat sih belum ada hasilnya juga tuh. Sampai sekarang Darlie masih hidup di dalam penjara. Hukuman mati untuk dia belum juga dilaksanakan sampai sekarang karena memang masih banyak pro dan kontranya itu loh, teman-teman. Pada 2011 Darren menggugat cerai Darlie, tapi Darren bilang ini bukan cuma keputusan dia aja, memang sudah dimusyawarahkan berdua, dan dia tetap percaya kalau istrinya Darlie itu nggak bersalah. Sedangkan anak paling kecilnya Darlie yang bernama Drake tadi, dia itu dirawat oleh Darren dan kedua orang tuanya Darren. Dia sering diajak untuk mengunjungi ibunya di penjara, dan dia juga yakin kalau ibunya nggak bersalah, dia juga sayang banget katanya sama ibunya. Ada beberapa buku yang ditulis tentang kasusnya Darlie Routier ini ya, teman-teman. Banyak juga film dokumenterinya. Mirisnya lagi saat Drake ini berumur 11 atau 12 tahunan, dia itu terkena penyakit kanker. Tapi untungnya bisa sembuh, bisa pulih total. Dan menurut aku dia kasihan banget sih ya, harus kehilangan kedua abangnya yang memang menurut pengadilan diputuskan kalau ibunya gitu ya yang membunuh, ibunya sendiri gitu yang membunuh. Gila banget sih, mudah-mudahan dia bisa kuat, bisa ngejalanin hidup lebih baik gitu ya ke depannya. Oke teman-teman, itu dia kisah kita kali ini. Benar-benar kasus yang ngebingungin banget kan. Kalau dilihat dari ekspresinya Darlie setelah anak-anaknya meninggal, dia kelihatan bahagia aja, nggak ada sedih-sedihnya. Emang nggak wajar banget sih seorang ibu habis kehilangan anaknya dengan sangat tragis bisa kayak gitu. Beberapa bukti yang ditemukan dalam rumah juga nggak sesuai sama pernyataannya Darlie. Tapi gimana dengan bukti lain seperti kaos kaki yang ditemuin gak jauh dari rumah keluarga Routier itu? Belum lagi sidik jari berdarah yang ditemukan di meja ruang tamu itu milik siapa coba? Itu kan membuktikan kalau pada saat kejadian ada orang lain gitu di sana. Dan kenapa itu nggak dibahas, nggak diselidiki lagi, nggak dilakukan tes DNA gitu sama tim investigasi kan? Plus, kenapa juga petugas yang membuat transkrip di persidangan itu kok nulisnya beda dengan apa yang sebenarnya diucapin sama Darlie? Pokoknya banyak banget deh hal aneh dalam kasus ini ya. Pusing beneran. Kalau menurut kalian tuh gimana? Apakah menurut kalian Darlie tuh benar-benar bersalah, dia yang membunuh kedua anaknya? Atau menurut kalian dia nggak bersalah? Atau mungkin kalian punya teori lain, mungkin dia kerja sama siapa atau gimana lah. Mungkin kalau kalian ada teori lain, jangan lupa tulis ya di kolom komentar. Aku pengen banget dengar, aku pengen banget tahu. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga biar aku makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.